Shalom Bapak dosen dan teman-teman semua, saya Rospin Kenjelina Sehaan, NIM 210101119. Saya dari grup C Prodipak. Di sini saya akan mencoba menjelaskan pengetahuan saya tentang bibliologi dan juga tentang antropologi, yang dimana ini menjadi salah satu syarat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah dari teologi sistematika. Bibliologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu biblio atau biblia yang artinya buku-buku, dan juga logos yang artinya pikiran atau perkataan. Jadi, bibliologi itu dapat kita artikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang Alkitab, di mana di dalam bibliologi ini kita akan mempelajari seluk-beluk penulisan Alkitab dan juga mengapa kita harus membaca Alkitab. Mengapa kita harus membaca Alkitab? Ya, karena Alkitab itu adalah Allah sendiri pengarangnya, di mana peran dan kehendak Allah tertulis dalam Alkitab itu. Dan juga Allah telah berulang-ulang memerintahkan kepada kita agar kita membaca Alkitab seperti yang tertulis dalam 1 Timotius 4 ayat 13 yang berisi, "Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar." Dalam ayat itu jelas sekali ditulis bahwa yaitu bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci seperti yang telah diperintahkan oleh Allah kepada kita. Lalu selanjutnya dikatakan bahwa Alkitab itu adalah tuntutan bagi kehendaknya yang mulia, di mana orang berdosa itu menerima firman dari Alkitab dan dari firman-firman yang telah didengarkannya. Jadi saat kita membaca Alkitab itu bukan semata-mata seperti kita membaca novel-novel yang sudah sering kita baca. Saat kita membaca novel, kita hanya membaca dari awal hingga akhir lalu selesai. Dan kita hanya mendapat nasihat-nasihat seperti tentang ajaran kehidupan, sahabat, keluarga dan lainnya. Tapi saat kita membaca Alkitab, di situ kita dapat memahami besarnya kuasa Tuhan dan keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan, dan juga kuasa-kuasa apa saja yang telah dilakukan Tuhan, semua tertulis di dalam Alkitab itu. Itulah sebabnya mengapa pentingnya kita untuk membaca Alkitab, karena semua yang tidak kita ketahui, dan setelah kita membaca Alkitab dapat kita ketahui walaupun masih sedikit demi sedikit, tetapi lebih baik sedikit demi sedikit kita tahu daripada tidak sama sekali. Lalu juga alasan mengapa kita itu harus membaca Alkitab, karena musuh kita. Yang dimaksud musuh kita di sini adalah iblis atau setan. Sudah membacanya. Kenapa saya katakan begitu? Karena menurut ajaran agama Kristen, iblis itu adalah pribadi yang memberontak terhadap Allah, dan dia diusir dari sorga, kemudian datang dan menghasut umat manusia untuk berbuat dosa, seperti yang tertulis di dalam kitab Matius 4, yaitu tentang percobaan di padang gurun, di mana kita tahu bahwa iblis di situ mencobai Yesus sebanyak 3 kali, dan di setiap pencobaan yang dilakukan oleh iblis itu Yesus selalu berkata, "Ada tertulis." Dan yang terakhir itu adalah Alkitab adalah jawaban yang sempurna dari setiap pertanyaan kita. Contohnya seperti bagaimana asal-usul manusia ini diciptakan, dari mana manusia ini diciptakan, dan sebagainya, pertanyaan-pertanyaan yang banyak kita simpan. Dan di dalam Alkitab inilah pertanyaan-pertanyaan yang kita pertanyakan itu dapat terjawab. Lalu selanjutnya adalah pernyataan Allah atau wahyu Allah, di mana yang dimaksud dengan pernyataan Allah atau wahyu Allah ini adalah tindakan Allah untuk memperkenalkan dirinya kepada kita manusia, di mana Allah itu memperkenalkan dirinya kepada manusia sehingga manusia mengetahui tentang Allah. Agama-agama juga mengajarkan jika Tuhan memperkenalkan dirinya melalui hati nurani manusia,
Sebagai contoh seperti saat pendeta sedang berkhotbah. Pendeta berkhotbah memberitakan sebagian dari firman Tuhan, dan kita jemaatnya mendengarkan khotbah pendeta tersebut dengan baik. Lalu pasti ada dalam hati kita seperti rasa penasaran tentang siapa itu Tuhan, mengapa Tuhan mau rela disalibkan menebus dosa umat manusia, dan apakah betul Tuhan itu yang menciptakan manusia. Pasti banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang muncul di dalam hati kita, dan dari pertanyaan-pertanyaan tersebutlah kita mau untuk mencari tahu dengan cara yaitu membaca Alkitab, bertanya tentang firman Tuhan kepada orang-orang yang lebih tahu, contohnya pendeta, diakones, dan yang lain-lainnya. Wahyu Allah ini mengharapkan kita agar kita dapat mengandalkan wahyu Allah dalam hidup kita. Jika kita tidak mengandalkan wahyu Allah dengan iman kita, maka sama saja seperti kita tidak ingin mengenal Allah atau kita mengabaikan Allah. Lalu untuk tahu siapa Allah itu, maka kita juga harus bergaul dengan Allah. Yang bergaul di sini dimaksudkan seperti kita mengikuti kegiatan-kegiatan rohani yang ada di gereja kita, atau perkumpulan-perkumpulan yang ada di gereja, lingkungan atau sekitar kita yang berhubungan dengan kegiatan rohani. Dan juga seperti keadaan Indonesia kita ini, seperti yang kita tahu sedang mengalami penyakit COVID-19. Oleh sebab itu pasti pergerakan atau kegiatan kita dibatasi, dan juga kita melakukan kegiatan secara online. Dan tentu saja pasti ada juga perkumpulan-perkumpulan rohani secara online. Kita tidak harus mengikuti semuanya, tetapi setidaknya ada yang kita ikuti, perkumpulan-perkumpulan rohani maupun di online maupun secara langsung di lingkungan kita ini. Lalu juga bukan hanya mengikuti kegiatan-kegiatan rohani, tetapi juga kita harus rajin membaca Alkitab. Tidak harus membaca Alkitab ini langsung sekali satu bab atau satu kitab itu habis, tidak. Tetapi kita membaca Alkitab itu misalnya satu hari kita membaca Kejadian 1 ayat Kejadian 1 saja, atau Kejadian 1 dan 2. Tidak harus banyak, tetapi kita memiliki niat untuk membaca Alkitab itu, dan kita memiliki niat untuk mengenal lebih dalam lagi tentang Tuhan, yaitu dengan melalui bacaan Alkitab. Alkitab itu terdiri dari 66 kitab, yang dimana terbagi menjadi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dimana Perjanjian Lama itu berisi 39 kitab, yaitu dimulai dari kitab Kejadian sampai kitab Meleaki. Lalu dalam Perjanjian Baru ada 27 kitab, yaitu dimulai dari kitab Matius sampai kitab Wahyu. Karena keseluruhan Alkitab ini telah lengkap dan cukup, maka tidak ada lagi dan tidak dibutuhkan lagi wahyu Allah yang baru. Ada beberapa keunikan dari Alkitab ini, yaitu Alkitab ini dituliskan oleh kurang lebih dari 40 orang penulis, dan banyak dari antara mereka yang belum saling mengenal. Namun secara keseluruhan mereka itu adalah merupakan tulisan mereka itu adalah satu keseluruhan, yaitu sejarah keselamatan yang berisikan tentang penciptaan, kejatuhan manusia ke dalam dosa, masa penantian kedatangan juru selamat, dan juga masa pemberitaan Injil keselamatan, dan yang terakhir itu adalah akhir zaman. Lalu yang kedua itu ada seluruh nubuat mengenai Kristus dan gereja, yaitu kurang lebih ada 300 nubuat yang tergenapi. Lalu yang ketiga itu adalah menceritakan asal mula dunia dan akhir kesudahannya, dimana seperti yang kita tahu pada awal Alkitab di situ dibicarakan tentang, dalam Kejadian dibicarakan tentang penciptaan. Lalu dalam akhir yaitu Wahyu diceritakan tentang akhir zaman.
Lalu yang keempat yaitu bukti-bukti arkeologis yang menguatkan kebenaran Alkitab. Dan yang terakhir terjadi transformasi yang hebat dalam masyarakat dan bangsa-bangsa yang sungguh-sungguh menerapkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ini yang dapat saya sampaikan mengenai pengetahuan saya tentang bibliologi. Jika ada kesalahan kata atau ada kata yang kurang tepat, mohon dimaklumi. Terima kasih. Baiklah, di sini pembahasan saya yang kedua yaitu adalah tentang antropologi. Di mana di video sebelumnya saya sudah menjelaskan sedikit tentang bibliologi. Dan di sini juga saya akan menjelaskan sedikit pengetahuan saya tentang antropologi. Yang dimana antropologi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu anthropos yang artinya manusia, dan juga logos yang artinya pikiran ataupun perkataan. Jadi dapat disimpulkan bahwa antropologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia. Lalu ada pandangan-pandangan mengenai penciptaan manusia, dan pandangan-pandangan itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada pandangan ateistik, di mana kaum ateis yang tidak percaya akan adanya Tuhan, mereka melihat bahwa dunia ini dan juga manusia terjadi karena suatu kebetulan. Terjadi karena suatu kebetulan dan bukan karena diciptakan oleh Tuhan. Lalu yang kedua itu adalah pandangan teistik, di mana orang-orang non-ateis percaya akan keterlibatan Allah dalam penciptaan. Mereka itu percaya bahwa Allah itu ikut dalam penciptaan manusia ini. Namun juga ada pendapat bahwa Allah itu tidak ikut menciptakan manusia, tidak ikut ambil dalam menciptakan manusia secara langsung. Atau dengan kata lain, ada kelompok dari orang-orang ateis ini yang percaya bahwa bukan Allah yang menciptakan manusia, dan bukan Allah yang menciptakan manusia dari apa yang sudah ada, melainkan dari yang belum ada. Seperti Allah itu mengambil makhluk lain ataupun makhluk hidup yang lain, lalu Allah menambahkan jiwa ke dalam makhluk itu dan juga menambahkan nafas kehidupan sehingga terjadilah manusia. Padahal seperti yang kita tahu, manusia itu diciptakan dari debu tanah. Itulah manusia pertama yaitu Adam, dan Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Maka Adam dan Hawa itu adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan. Lalu yang ketiga yaitu pandangan Alkitab, di mana Alkitab itu menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia seperti yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan mereka. Dan juga manusia itu diciptakan dari debu tanah dan juga dihembusi nafas kehidupan oleh Allah sendiri. Lalu, mengapa Allah menciptakan manusia? Allah menciptakan manusia itu bukan karena ia bosan atau bukan karena ia kesepian, melainkan Allah menciptakan manusia itu untuk memuliakan Allah itu sendiri. Dan sudah jelas bahwa tujuan manusia diciptakan di dunia ini adalah untuk memuliakan Allah. Dan ini membuktikan bahwa hidup manusia itu penting. Kenapa? Ya karena manusia itu ada untuk Allah itu sendiri. Tetapi kita juga perlu sadar bahwa jika Allah itu adalah Allah yang maha mulia, dan ketika manusia itu tidak memuliakan Allah, kemuliaan yang dimiliki oleh Allah itu belum tentu berkurang. Dan juga jika manusia ini selalu memuliakan Allah dan selalu memuji Allah, kemuliaan yang dimiliki oleh Allah itu tidak akan bertambah juga. Kenapa saya katakan demikian? Ya karena semua ini itu berhubungan dengan konsep kesempurnaan Allah, di mana
Ia tidak mungkin menjadi lebih dan juga tidak mungkin menjadi kurang. Dengan kata lain, manusia ini tidak akan menemukan jati dirinya jika ia jauh dari penciptanya, yaitu Allah sendiri. Itulah mengapa Allah itu memerintahkan kita agar membaca Alkitab dan selalu kita itu harus menemukan rasa penasaran tentang Tuhan. Lalu kita juga pasti akan mau mencari tahu tentang Tuhan, dan kita akan semakin dekat dengan Tuhan Sang Pencipta kita sendiri. Hanya di dalam persekutuan dengan Tuhan itu jugalah maka kita tahu arti dan tujuan hidup kita sebagai manusia ciptaannya. Lalu manusia itu sebagai gambar dan rupa Allah. Manusia itu diciptakan Allah sebagai ciptaan yang paling mulia, mahkota dari seluruh ciptaan Allah. Manusia ini berbeda dari makhluk-makhluk yang telah diciptakan Allah. Kenapa? Karena kita manusia ini memiliki akal dan pikiran yang dapat kita gunakan untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang jahat, dan mana yang dapat kita lakukan untuk memuji Allah dan mana yang tidak dapat kita lakukan untuk memuji Allah. Sedangkan hewan atau tumbuhan tidak dapat berpikir seperti manusia, mana yang baik, mana yang jahat, mana yang dapat dilakukan dan mana yang tidak dapat dilakukan. Lalu kejatuhan manusia ke dalam dosa. Dan jika kita berbicara tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa ini, pastilah yang pertama kita pikirkan itu kenapa manusia dapat berdosa? Dari mana dosa itu datang? Lalu dan awal mula kejatuhan manusia itu ke dalam dosa yaitu karena keinginan daging, di mana Adam dan Hawa menolak kasih Allah dan juga menolak kasih sayang dari Allah. Yaitu seperti yang kita tahu dalam cerita Adam dan Hawa yang di Taman Eden, yaitu Adam dan Hawa itu tinggal di Taman Eden, dan juga di taman itu banyak pohon dan buah, dan Allah mengatakan kepada mereka bahwa semua buah yang ada di taman ini boleh kamu makan, tetapi tidak dengan pohon yang di tengah-tengah taman itu, janganlah kau makan. Allah telah mengatakan bahwa mereka tidak boleh memakan makanan yang ada di tengah-tengah taman, yaitu buah tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tetapi Hawa telah terkuasai atau termakan oleh rayuan iblis ini, sehingga dia dengan entengnya mengambil buah itu lalu memakannya, dan juga memberikan buah itu kepada Adam, dan Adam juga memakan buah ini. Lalu Allah sangat murka kepada Adam dan Hawa. Kemudian Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden karena telah memilih untuk mengabaikan perintah dari Allah dan termakan oleh rayuan iblis yang menghasut mereka untuk memakan buah yang ada di tengah-tengah taman itu. Sebelum jatuh ke dalam dosa, manusia itu bisa memilih antara taat kepada Tuhan atau tidak. Tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu hanya dapat berbuat dosa saja. Tetapi ini tidak berarti bahwa manusia itu kehilangan kehendak bebasnya. Kenapa? Karena yang pertama itu karena pada waktu manusia berbuat dosa, itu tetap dilakukan oleh kehendaknya sendiri. Lalu yang kedua, andai kata pun kita mempunyai keinginan untuk berbuat baik, tetapi kita tidak mampu melaksanakannya, itu tidak berarti kita tidak bebas. Yang ketiga itu, sekalipun hanya bisa berbuat dosa, kita tetap bisa memilih antara dosa kecil dan juga dosa besar. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan tentang pengetahuan saya tentang materi antropologi. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan yang tidak jelas, mohon dimaklumi. Terima kasih.